Selama beberapa dekade terakhir, manusia telah menjelajahi bulan dengan tekad eksplorasi yang luar biasa. Mulai dari misi epik seperti Apollo hingga penjelajahan terbaru yang revolusioner, kita telah menggali lebih dalam tentang bulan daripada yang pernah kita bayangkan. Hari ini, mari kita membahas perjalanan manusia ke bulan, dari langkah pertama hingga penemuan-penemuan terkini yang menggugah rasa ingin tahu kita. Langkah pertama yang ikonik adalah misi Apollo pada tahun 1960-an dan 1970-an. Manusia pertama kali menginjakkan kaki di permukaan bulan pada tahun 1969 dalam misi Apollo 11 yang dipimpin oleh Neil Armstrong. Misi-misi ini membawa pulang bukti penting, seperti batuan bulan dan eksperimen ilmiah, yang memberi kita pemahaman awal tentang asal-usul bulan. Selanjutnya, kita meloncat ke masa sekarang, di mana eksplorasi bulan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Misi-misi terkini, baik yang dikendalikan oleh badan antariksa pemerintah maupun perusahaan swasta, telah membuka jendela baru penelitian bulan. Mereka telah membuktikan adanya sumber daya yang berharga, seperti air es di kutub bulan, yang dapat menjadi sumber penting dalam eksplorasi angkasa. Kita tidak hanya mengirim pesawat ruang angkasa ke bulan untuk melihat-lihat saja. Temuan-temuan menarik telah menjadi bagian penting dari eksplorasi ini. Dari penemuan air es yang berpotensi mendukung misi manusia di masa depan hingga jejak-jejak penjelajahan sebelumnya yang masih ada, setiap penemuan telah membantu kita menggali lebih dalam misteri bulan. Masa depan eksplorasi bulan sangat cerah. Rencana untuk kembali ke bulan dan mendirikan pangkalan di sana sedang dalam perjalanan. Dengan lebih banyak penelitian dan eksplorasi yang akan datang, siapa tahu apa lagi yang akan kita temukan dan bagikan dengan dunia. Data dari Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO milik NASA mengarah pada penemuan air di bulan. Penemuan baru-baru ini yang disebut proyek pemetaan Alpha Lyman atau LAMP berhasil membuat para ilmuwan melihat lebih dekat air di permukaan bulan. LAMP telah mengungkapkan bahwa molekul air di bulan bergerak mengelilingi bulan saat permukaan bulan menghangat. Air akan mengapung sampai cuaca di bulan berubah menjadi dingin sehingga membuat air mengendap kembali ke permukaan. Penemuan air di bulan tentu menjadi angin segar bagi para peneliti. Sebab selain hanya untuk minum, laporan tersebut mengatakan bahwa air di bulan dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar roket, sehingga ilmuwan tak perlu membawa bahan bakar dari bumi. Selain air, para peneliti dikabarkan juga sempat mendeteksi adanya logam raksasa yang bersarang di mantel bulan. Menurut sebuah studi tentang gumpalan misterius, yang diterbitkan tanggal 5 April di jurnal Geophysical Research Letters, logam tersebut kemungkinan memiliki berat sekitar 2,4 kuadriliun ton, 2,18 triliun kilogram. Para peneliti tidak yakin bagaimana gumpalan logam raksasa ini terperangkap di bawah permukaan bulan. Mereka menerka-nerka itu adalah asteroid besi nikel yang menabrak bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Para ilmuwan meninjau kembali data gempa bulan yang dikumpulkan dari tahun 1969 hingga 1977 oleh peralatan seismik pada misi bulan Apollo. Mereka memetakan data seismik ke satelit dari patahan dorong, atau lereng curam, tebing tangga di permukaan bulan. Formasi ini berdiri setinggi puluhan kaki dan memanjang bermil-mil, dan terlihat dalam gambar yang diambil oleh Lunar Reconnaissance Orbiter NASA. Para peneliti menemukan bahwa sekitar 25% dari gempa bulan kemungkinan dihasilkan oleh energi yang dilepaskan dari patahan ini, bukan oleh dampak asteroid atau aktivitas jauh di dalam bulan. Lebih lanjut, laporan tersebut mengklaim bahwa peneliti berhasil menemukan emas, platinum dan logam di bulan. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak, bahkan disebut tidak sebanyak di bumi. Peneliti mengaku aneh pasalnya pada 4,5 miliar tahun lalu planet seukuran Mars yang disebut Theia pernah menabrak bumi, di mana puing-puing ledakan tersebutlah yang membentuk bulan. Banyaknya kandungan logam, emas dan sejenisnya dari planet tersebut membuat ilmuwan heran, mengapa di bulan sangat sedikit ditemukan emas, logam dan sejenisnya. Para peneliti menduga bahwa tarikan gravitasi bulan yang lemah dibandingkan bumi menyebabkan material hasil ledakan Theia tidak bertahan lama di bulan dan telah berserakan di luar angkasa. Bulan disebut memiliki dua sisi yang berbeda.
Sisi dekat memiliki kerak yang lebih tipis dan halus, sedangkan sisi lainnya memiliki kerak lebih tebal dan banyak ditemukan kawah tumbukan yang hampir tidak terganggu oleh aliran lava. Perbedaan tersebut telah membuat para ilmuwan bingung dalam beberapa dekade, dan dalam sebuah makalah baru, para peneliti menggunakan model untuk mengeksplorasi apa yang mungkin menjadi penjelasan untuk perbedaan mencolok itu. Mereka berpendapat bahwa sisi yang kasar tersebut bisa jadi merupakan hasil dari benda langit raksasa yang pernah menabrak bulan sehingga meninggalkan kawah besar di seluruh sisi dekat. Inilah penemuan-penemuan menakjubkan yang telah membawa kita lebih dekat ke bulan. Bulan tetap menjadi sumber pengetahuan yang tak ada habisnya dan akan menjadi bagian penting dalam eksplorasi angkasa di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang juga terpesona oleh bulan. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya.